Di tengah rimbunnya hutan bakau dan rawa-rawa Kalimantan, hidup seekor primata yang eksotis dan menawan. Dengan hidung panjang dan pesona uniknya, bekantan tidak hanya menjadi ikon fauna Kalimantan, tetapi juga menjadi simbol keanekaragaman hayati yang begitu kaya. Bekantan, atau dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai Nasalis larvatus, adalah salah satu primata yang paling unik dan menarik di dunia. Hewan ini hanya ditemukan di Pulau Kalimantan dan memiliki karakteristik fisik serta perilaku yang sangat khas. Bekantan dikenal dengan hidungnya yang panjang dan besar, terutama pada pejantan dewasa. Hidung besar ini bukan hanya berfungsi sebagai daya tarik seksual, tetapi juga membantu mereka dalam memperkuat suara panggilan yang menggema di hutan. Bekantan jantan memiliki hidung yang lebih panjang dibandingkan betina. Warna bulu bekantan cenderung coklat kemerahan dengan bagian perut yang lebih terang. Berat tubuh bekantan jantan dapat mencapai 24 kg, sedangkan betina biasanya lebih ringan sekitar 12 kg. Dikarenakan besar tubuh hewan ini, bekantan termasuk sebagai salah satu monyet terbesar di Asia. Bekantan hidup di hutan bakau, hutan rawa, dan hutan pantai yang ada di sepanjang Pulau Kalimantan. Mereka sangat bergantung pada ekosistem hutan mangrove karena menyediakan makanan dan tempat berlindung. Habitat utama mereka mencakup wilayah pesisir dan sungai di Kalimantan, termasuk wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, serta Brunei Darussalam. Dikarenakan habitat mereka di hutan rawa, tidak heran jika mereka pandai berenang. Bahkan, mereka dapat berenang hingga 66 kaki di bawah air. Untuk menunjang kemampuan berenangnya, bekantan memiliki sela-sela jari yang berselaput. Tidak hanya itu, mereka juga dibekali hidung yang dilengkapi semacam katup. Kendati memiliki kemampuan berenang yang handal, bekantan tidak lepas dari berbagai ancaman predator. Mereka menjadi makanan dari berbagai predator seperti biawak, ular, macan dahan, serta buaya. Bekantan adalah hewan diurnal, yang artinya mereka aktif pada siang hari dan tidur pada malam hari. Mereka hidup dalam kelompok yang terdiri dari satu jantan dominan, beberapa betina, dan anak-anak mereka. Bekantan dikenal sebagai pemakan daun, tetapi mereka juga mengonsumsi buah-buahan, biji-bijian, bunga, dan serangga kecil. Bekantan memiliki siklus reproduksi yang tidak terlalu musiman, meskipun sebagian besar kelahiran terjadi pada musim hujan. Masa kehamilan bekantan berlangsung sekitar 166 hari, dan biasanya hanya melahirkan satu anak. Anak bekantan akan disusui oleh induknya hingga usia 7-8 bulan. Bekantan menghadapi berbagai ancaman, terutama dari kehilangan habitat akibat deforestasi untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, perburuan dan perdagangan ilegal juga mengancam populasi mereka. Bekantan termasuk dalam daftar merah IUCN sebagai spesies yang terancam punah. Populasi bekantan di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2022 terpantau sebanyak 3.508 ekor. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa bekantan merupakan maskot Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan satwa endemik Borneo yang dilindungi undang-undang. Untuk melestarikan satwa yang hampir punah ini, pemerintah Kalimantan Selatan membangun patung bekantan setinggi 6,5 meter. Patung bekantan yang memiliki nama Latin Nasalis larvatus dibuat dalam posisi duduk
dengan satu tangan menggaruk kepala dan tangan yang lain memegang serentengan buah rambai. Buah rambai merupakan buah khas hutan Kalimantan. Buah ini adalah makanan favorit bekantan. Dengan dibangunnya patung tersebut, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa endemik ini. Bekantan adalah harta karun alam yang menunggu untuk kita jaga dan lestarikan. Keberadaan mereka tidak hanya menambah keindahan alam Kalimantan, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Dengan usaha bersama dan kesadaran yang meningkat, kita bisa memastikan bahwa bekantan akan terus hidup dan menghiasi hutan bakau Kalimantan untuk generasi mendatang. Keindahan dan eksotisme bekantan adalah warisan yang layak kita pertahankan